Oke, selamat datang kembali teman-teman semua di seri belajar Smart Contract Development episode ke-8 ya. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang stroke, array, dan function. Oke, langsung saja kita mulai ya, tak perlu basa-basi lagi. Oke, yang pertama kita akan membahas stroke ya, atau structure pada pemrograman Solidity. Oke, sebelumnya kita telah berhasil ya membuat sebuah atau tiga variabel. Yang pertama nama ya, tipe datanya string. Yang kedua umur, tipe datanya UIN. Dan ketiga makanan favorit dengan tipe data string. Nah, dengan structure, kita bisa membuat tipe data sendiri yang berisi beberapa data berbeda sekaligus. Misal ya, kita membuat tipe data orang, yang mana tipe data orang ini berisi data-data lagi, yaitu nama, umur, dan makanan favorit. Nah, untuk cara membuat struct itu sangat simple ya. Kalian tinggal tulis struct, kemudian nama struct-nya apa. Setelah itu, kurung kurung buka dan tutup. Nah, di dalamnya baru kita definisikan data-data apa saja yang ingin kita buat pada struct orang ini. Di sini kita buat ya, yang pertama adalah nama, tipe datanya string, kemudian kedua umur, tipe datanya UIN, dan terakhir makanan favorit, tipe datanya string. Oke, untuk memanggilnya atau untuk membuat variabel dengan struct orang yang kita buat, maka caranya sangat simpel ya. Yang pertama seperti biasa, kita tulis dulu tipe datanya, kemudian nama variabelnya. Oke, di sini saya tidak menggunakan visibilitas ya, otomatis visibilitasnya internal ya. Oke, nah sama dengan setelah itu kita tulis lagi ya struct-nya orang, kemudian kurung ya. Nah, di dalamnya ini kita tulis sesuai dengan urutan structure yang kita buat. Nah, yang pertama ada nama. Nah, kita tulis nama di sini. Kemudian yang kedua umur, kita tulis umur. Oke, kita pisahkan dengan koma. Dan terakhir string makanan favorit, kita tulis string makanan favorit, ayam geprek. Oke, sekarang mari kita praktekkan. Oke, teman-teman, silahkan buka kembali project kita ya. Terakhir kita sudah punya file belajar1.sol ya. Oke, kita buat lagi variabel belajar2. Belajar2.sol. Oke, kita copy aja yang di sini. Ctrl A, copy, kemudian Ctrl V. Nah, di sini kita punya 3 tipe data ya. Kita komentarin aja. Nah, di sini kita buat struct ya. Pertama kita tulis struct dulu, kemudian kita tulis orang. Oke. Nah, saran saya gunakan aja camel case ya, orang seperti ini. Oke, lanjut lagi kurung awal. Nah, orang apa saja? Pertama kita perlu string ya, nama. String nama titik koma. Oke, kemudian di bawahnya kita bikin umur. Titik koma lagi. Terakhir makanan favorit ya. Makanan, kita tulis dulu tipe datanya. Kemudian makanan favorit, titik koma. Nah, sekarang kita coba buat variabel dengan tipe data orang ini. Kita panggil orang, kemudian namanya misal Yusril. Atau jangan Yusril ya, kita tulis manusia satu. Kemudian si manusia satu ini dia adalah orang dengan nama misal Yusril. Oke, umurnya 23 dan makanan favoritnya ayam ya, ayam geprek. Atau jangan ayam lah, saya suka bebek. Bebek bakar ya, bebek bakar. Enak banget nih. Oke. Kita sudah buat ya seperti ini. Kita save, kemudian kita coba deploy. Langsung aja deploy di sini. Tag. Nah, sudah terdeploy. Oh, kosong ya. Kita pakai public biar kelihatan. Kita save, kita deploy lagi. Nah, ini kita close. Nah, sudah muncul nih manusia satu. Coba kita klik ya. Akan tampil, oke, nama Yusril, umur 23, dan makanan favorit bebek bakar. Waduh. Oke ya. Jadi sangat mudah ya untuk membuat struct. Nah, coba kita buat lagi ya. Kita buat lagi manusia 2. Misal manusia 2 siapa ya? Si Anto ya. Suprianto ini umurnya harusnya sudah 45 ya. Kalau nama-nama seperti ini harusnya sekitar 45 umurnya. Oke, dia suka apa ya? Makanan apa yang dia suka? Misal dia suka apa ya namanya? Sushi. Waduh, parah nih Suprianto. Oke, manusia kedua kita save, kita deploy. Mana nih? Kita deploy. Oke, ini di bawah.
dan sudah ada muncul manusia 1 dan kita juga punya manusia 2 si Suprianto. Nah, kita buat lagi teman-teman ya, kita buat lagi manusia ketiga. Oke, manusia ketiga namanya misal siapa namanya ya? Namanya misal Ilham ya, Ilham. Umurnya Ilham sekitar 28 ya. Dia suka makan bakso misal. Waduh, bakso bakar ya. Nah, kita sudah punya 3 variabel ya. Kita coba save dan deploy lagi. Oke, ini kita close saja semuanya. Kita hapus aja semuanya. Kita deploy dan nah, sudah muncul di sini. Kita punya manusia 1, manusia 2 dan manusia 3. Nah, teman-teman, coba perhatikan ini. Oke, ini sangat tidak baik ya dalam membuat variabel ada manusia 1, manusia 2, manusia 3. Bagaimana kalau kita buat sebuah variabel ya yang menyimpan 3 data ini? Misal kita buat string dulu ya, string misalkan nama atau humans, yang mana humans ini bisa menyimpan data banyak ya, misal Yusril. Oke, dia juga bisa menyimpan si Suprianto. Oke, kita kasih koma coba di sini. Koma. Dia juga bisa menyimpan data dari si Ilham ya. Kita kasih koma begini. Nah, karena kalau seperti ini itu nggak baik ya. Ini nggak sesuai dengan standar ya. Oke. Nah, harusnya kita coba buat satu variabel yang bisa menyimpan banyak data. Nah, disitulah kita menggunakan array teman-teman ya, array. Oke, sekarang kita akan membahas tentang array pada Solidity. Oke, array itu sama ya seperti pemrograman yang lainnya, yaitu digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Nah, di sini ada satu contoh ya, kita membuat sebuah variabel yang menyimpan satu data saja ya. Nah, di sini nama variabelnya adalah hero, tipe datanya string, oke. Value-nya adalah si Fanny ya. Nah, kalau kita ingin misal heroes ya, kita buat sebuah variabel heroes, oke, yang mana heroes ini bisa menyimpan banyak data ya. Ada Fanny, ada Hayabuset, ada Goseng, dan ada si Sabar ya. Nah, seperti ini kalau kita menggunakan arrays. Yang pertama kita tipe datanya dulu, kemudian ada si kebuka, si ketutup, oke. Lalu nama variabelnya, kemudian pengisiannya itu seperti ini ya. Kita pakai si kebuka dulu, kemudian si ketutup. Nah, di dalamnya, oke, kita baru tulis value-value apa saja yang ada di dalam heroes ini. Kemudian setiap value itu kita pisahkan dengan koma ya. Jadi sangat-sangat sederhana. Nah, teman-teman juga bisa membuat sebuah variabel seperti ini ya. Kita fixkan ya, isinya itu cuma 3 data saja. Kita fixkan. Yang mana maksudnya adalah variabel favorit marksman ini itu hanya menyimpan 3 data dan tidak lebih. 3 data saja. Oke. Jadi ada 2 tipe array ya. Yang pertama adalah array dinamis. Maksudnya adalah isinya itu bisa sesuai dengan apa yang kita tentukan. Bisa 5, bisa banyak ya. Terserah teman-teman mau buatnya bagaimana. Nah, kemudian ada yang kedua, fixed array ya. Yaitu kita fixkan total datanya yang ada di dalam array tersebut. Misal di sini favorit marksman, dia hanya menyimpan 3 data saja, tidak lebih. Oke. Sebelum kita praktik ya teman-teman, maka teman-teman itu harus tahu urutan dalam array. Oke. Maksudnya seperti apa? Oke, misal di sini ya kita menggunakan variabel favorit marksman ya. Nah, kalau kita sebagai manusia, kita hitungnya seperti ini ya. Ini urutan pertama ya. Kemudian si Lela urutan kedua dan terakhir urutan ketiga yaitu si Leslie. Nah, sebagai manusia, kita hitungnya seperti itu ya. Kita mulai dari angka 1 teman-teman. Nah, kalau di komputer dia itu hitungnya dari 0 ya. Jadi si Maya ini adalah urutan ke 0. Oke, si Lela urutan ke-1, oke, dan si Leslie urutan kedua. Oke. Jadi secara sebagai manusia kita hitungnya dia dari 1, oke. Tapi sebagai komputer maka dia akan membaca dari 0, teman-teman. 0 1 2. Nah, kita pakai istilah urutan ya, yang mana urutan tersebut dimulai dari angka 1 itu sebagai manusia. Tapi kalau sebagai komputer kita sebut dengan indeks, teman-teman. Indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2. Oke. Jadi sekarang mari kita praktek dalam membuat array. Oke, silahkan buka kembali Remix IDE teman-teman. Oke, masih di file yang sama yaitu di belajar 2. Oh, ini kenapa namanya belajar 1 ya? Kita ganti belajar 2 ya. Oke, ini variabelnya belajar 2. Kita save. Oke, ini ada error ya. Kita hapus aja dulu ini. Oke, sekarang coba kita buat sebuah variabel hero. Oke. String heroes ya. Yang isinya adalah si Fanny,
Oke. Siapa lagi di sini? Batman ya, Batman. Oke, siapa lagi? Misal Spider-Man. Ini Fanny siapa ini? Oke, kita hapus aja menjadi Superman ya. Oke, di sini kita punya 3 variabel ya. Kita coba, jangan lupa titik koma. Oke, ini string. Jangan lupa ya sikunya di sini. Kita save dan coba kita deploy. Oke, ini kita hapus aja dulu. Langsung kita deploy. Belajar 2. Oke, sudah cocok. Deploy. Nah, sudah muncul satu muncul. Oke, tidak muncul ya. Kita kasih public lagi di sini. Aduh, sering kita lupa ya, public. Kita deploy lagi, hapus. Kita deploy. Nah, sudah muncul heroes. Oke, ini kita hilangkan aja dulu biar gak bingung. Kita save. Deploy. Nah, sudah muncul teman-teman. Di sini ada heroes yang mana kita tidak bisa klik ya. Tidak bisa klik. Karena kenapa? Kita disuruh memasukkan sebuah apa ini? Sebuah inputan ya. Yang mana inputan ini adalah indeksnya teman-teman. Kita mau panggil heroes indeks keberapa. Oke, kita isi aja misalnya yang ke 0. Harusnya yang muncul itu Superman ya. Coba kita klik. Nah, sudah muncul Superman. Coba kita panggil indeks ke 1. Nah, sudah muncul si Batman. Coba kita panggil indeks kedua. Sudah muncul Siapa ini? Spiderman. Oke, tipe ya. Spiderman. Oke, anggaplah Spiderman ya. Jadi sudah muncul Spiderman. Coba kita panggil yang ketiga. Gimana? Kita klik. Nah, oke. Sini masih sama, tapi kalau teman-teman buka di sini, oke ya. Jadi tertolak ya, revert. Jadi nggak bisa kita panggil yang ketiga ini. Oke, sangat-sangat mudah ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba membuat variabel array pada manusia ya. Coba kita buat manusia. Misal di sini, ini kita komentarin aja dulu. Oke. Nah, misal di sini kita pakai orang, oke. Namanya manusia ya, atau kita pakai bahasa Inggris aja, humans. Oke, ini huruf kecil, humans. Dia adalah sebuah array, oke. Kalau dia array maka kita harus pakai di sini. Oke, teman-teman. Nah, orang pertama, koma, ya. Orang kedua, oke, koma, dan orang ketiga. Oke ya. Jadi seperti ini sudah cocok ya. Kita pakai semikolon. Lihat error teman-teman. Jadi kita nggak bisa ya membuat sebuah variabel array dengan structure, oke, seperti ini. Itu error teman-teman. Jadi gimana caranya? Oke. Jadi kita hanya bisa mendeklarasikan saja teman-teman seperti ini. Kita deklarasi bahwa kita mempunyai sebuah variabel humans yang mana dia adalah structure orang, oke, dan dia juga sebuah array ya. Dia bisa menampung banyak data. Nah, setelah kita deklarasikan, baru kita masukkan datanya ya seperti ini, humans dot push ya. Jadi mirip seperti JavaScript ya, dot push. Nah, apa yang kita push? Nah, si orang ya seperti ini, semikolon seperti ini. Oke, jadi kita masukkan datanya seperti ini teman-teman ya. Tapi ini nggak bisa ya, ini masih tidak bisa. Oke, nah kita harus jalankan ini di dalam sebuah function teman-teman. Oke, maka dari itu kita akan membahas apa itu function. Nah, sekarang kita akan membahas function pada Solidity. Oke, function itu adalah sebuah kode ya, sebuah kode yang kita tulis di dalam smart contract yang berisi instruksi untuk melakukan suatu tugas. Instruksi untuk melakukan suatu tugas ya. Nah, tugasnya apa? Terserah ya, terserah yang kita inginkan. Untuk menambah isi array misal pada kode seperti ini, oke? Ini tugas untuk menambah isi array, atau juga kita bisa melakukan tugas untuk memfungsikan function ini, memfungsikan untuk menghapus data terakhir array, oke? Seperti ini kita gunakan pop ya. Kemudian kita juga bisa memfungsikan untuk melakukan operasi matematika seperti ini ya. Misal 5 dikali 2, oke? Ini tulisan ini kode versi singkatnya, bisa teman-teman lihat ya.
Nah, untuk cara membuat function itu sangat sederhana ya. Pertama, teman-teman harus tulis function dulu, kemudian nama fungsinya apa, kemudian buka kurung, tutup kurung, kemudian kita atur visibilitasnya apa. Oke, jadi function juga kita harus mengatur visibilitasnya ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap tentang function ya pada episode selanjutnya. Oke, di sini kita atur visibilitasnya apa. Lalu setelahnya kurung kurwal buka dan kurung kurwal tutup. Nah, di dalamnya kita mengatur sebuah kode ya sesuai dengan tugas dari fungsi ini, teman-teman. Oke, mari kita praktekkan. Oke, sekarang teman-teman silahkan buka kembali ya Remix IDE. Kemudian di sini kita hapus aja dulu ini, atau kita komentarin aja. Kita komentarin aja seperti ini. Oke, kemudian kita buat sebuah function di bawahnya. Function. Kemudian nama fungsinya adalah tambah humans ya, tambah human. Buka kurung, tutup kurung, kemudian visibilitasnya public. Oke, agar kita bisa klik ya. Kemudian kurung kurawal, buka dan tutup. Nah, di dalamnya, oke, kode ini kita pindahkan di bawah ya, seperti ini. Kita hapus komentarnya seperti ini, teman-teman. Oke, rapikan, kita save. Oke ya, kita save. Oke, di sini sebelum kita deploy, coba kita lihat dulu. Nah, ini kita komentarin aja ini ya, agar tidak bingung. Oke, struct orang, humans. Oke, kita langsung save dan deploy. Oke, ini kita hapus aja dulu, kemudian kita deploy ya. Nah, sudah terdeploy. Coba kita lihat tambah humans. Oke, di sini kita coba kita kasih public dulu. Lupa lagi ya, public. Save. Kita hapus ini, deploy lagi. Nah, sudah muncul teman-teman ya. Kita coba klik humans. Oke, humans yang ini array ya. Coba kita panggil yang ke 0, itu tidak ada ya. Oke, tidak bisa dipanggil. Tertolak ya. Di sini ada revert. Kita tambah human, tambah. Oke, berhasil. Coba kita panggil human. Nah, sudah muncul ya. Coba kita tambah lagi ya. Kita tambah lagi, tambah set. Nah, kita coba panggil lagi human. Tag yang ke 0 tetap Yusril. Oke, yang ke 1 gimana? Nah, yang ke 1 juga Yusril ya. Nah, sudah bisa ya. Tapi ini nggak bagus ya, karena yang pertama yang ke 0, oke, indeks ke 0 itu namanya Yusril. Kemudian indeks ke 1 itu namanya juga sama ya. Bagaimana kalau kita kasih nama yang berbeda? Oke, kita buat seperti ini aja, tambah Yusril. Oke, kita copy aja seperti ini. Kita seperti ya, tambah misalkan Supriyanto. Tambah Supriyanto. Oke, namanya kita ganti ya, Supriyanto. Supriyanto, umurnya 45. Makanan kesukaannya sama aja, bebek bakar. Oke, seperti ini kita save dan ini kita hapus aja dulu. Lalu kita deploy kembali. Nah, sudah muncul ya. Coba kita tambah Supriyanto dulu ya. Indeks ke 0 ya, Supriyanto dulu. Oke, coba kita panggil si Supriyanto. Nah, sudah ya, sudah ada datanya. Tambah Yusril. Coba kita panggil indeks pertama. Nah, sudah ada datanya, si Yusril dan si Supriyanto. Nah, untuk episode kali ini kita bahas functionnya seperti itu dulu saja ya. Nanti pada episode selanjutnya, oke, setelah video ini kita akan bahas full tentang sebuah function, teman-teman. Oke, jadi itu saja pada video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like dan follow atau subscribe ya, agar supaya kami makin semangat kontennya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya.